Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra dari Prodi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta tahun 2023. Berdasarkan tugas pada mata kuliah pengembangan media pembelajaran Penmas, kami ditugaskan untuk membuat presentasi yang berkaitan dengan proses produksi media visual digital. Untuk itu, apa saja sih tahapan-tahapan ataupun definisi dari proses media visual digital ini? Yuk disimak. Nah, sebelum pemaparan materi lebih lanjut, seperti yang telah tadi dipaparkan, perkenalkan nama saya Nabila Zahra. Dengan NIM 1104623054, saya adalah mahasiswi tahun 2023 dari program studi pendidikan masyarakat. Oke teman-teman, sekarang kita ke media visual pembelajaran. Nah, definisi media visual ini mencakup gambar, video, diagram, animasi, dan alat bantu visual lainnya yang dirancang untuk menyampaikan informasi, konsep, data dengan cara yang lebih interaktif dan mudah dimengerti oleh warga belajar. Hal ini terbagi ke dalam dua media, yaitu media visual digital dan media visual berbentuk workbook. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke prinsip desain visual dalam pendidikan masyarakat. Nah, ada apa aja sih? Yang pertama itu kesederhanaan, di mana kesederhanaan ini adalah maksud dan fokus utama kita untuk menyampaikan pesan yang dituju, tanpa adanya hambatan-hambatan yang mengganggu. Yang kedua adalah keseimbangan. Jadi kita akan memunculkan suatu media-media ataupun elemen yang simetri dan komposisi yang merata sehingga nantinya adanya stabilitas dalam desain. Nah, yang ketiga adalah kesatuan, di mana di dalam adanya layout, kemudian perpaduan warna dan font yang seragam juga memudahkan materi untuk dilihat, dibaca, dan menambah ketertarikan kepada warga belajar. Nah, kita lanjut ke prinsip desain visual dalam pendidikan masyarakat yang nomor 4, 5, dan 6 ya. Nah, yang nomor 4 ini adalah kontras, di mana nantinya kontras ini adalah perbedaan warna, bentuk, ukuran dari setiap elemen yang ada. Nah, yang kelima ini penekanan. Jadi kita harus memastikan bahwa setiap elemen-elemen yang ada pada desain ini memberikan suatu penekanan yang sesuai dan relevan dengan kebutuhan ataupun materi pembelajaran. Yang keenam adalah alur visual, di mana nantinya kita harus memastikan bahwa elemen yang dihasilkan ini bisa dilihat dan dibaca oleh pendengar dengan memperhatikan bagaimana besar kecilnya huruf, kemudian aturan-aturan ataupun editor-editor dalam pewarnaan dan tata letak. Oke teman-teman, sekarang kita ke tahapan membuat media visual instruksional yang menarik. Nah, yang pertama ini adalah kenali audiens Anda. Nah, jadi teman-teman juga harus mengetahui preferensi warga belajar ini gimana ya dan kebutuhannya supaya relevan dengan capaian-capaian ataupun media nantinya yang akan digunakan. Nah, yang kedua adalah menentukan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya ini untuk apa sih dan bagaimana sih supaya media ini bisa membantu pemrosesan informasi lebih cepat diterima oleh warga belajar. Nah, yang ketiga adalah memilih jenis media visual yang tepat, baik itu sinematografi ataupun desain grafis, poster, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah menerapkan prinsip desain visual, di mana prinsip desain visual ini nantinya bisa berpengaruh terhadap konten-konten yang interaktif dan partisipasif. Nantinya kawan-kawan ini bisa melakukan pengujian dan kritik saran yang diharapkan dapat menjadi suatu evaluasi bagi kita dalam menciptakan media pembelajaran yang lebih efektif lagi ya. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke teknik produksi media visual. Nah, teknik produksi media visual ini adalah metode yang digunakan untuk menciptakan konten visual yang efektif dan menarik. Ini termasuk contohnya dalam fotografi, kita harus memperhatikan komposisi pencahayaan dan perspektif, di mana nantinya foto-foto yang disampaikan ini bisa melakukan suatu penekanan dalam isi materi pembelajaran. Nah, kita juga harus memperhatikan bagaimana komposisi warna dan kemudian perspektif ini akan menjadikan suatu objek membuat sudut pandang yang lebih estetika visual. Nah, kemudian dalam desain grafis sendiri seperti poster, banner, dan lain-lain, ini juga harus memperhatikan tipografi ataupun penyusunan kata dan kalimat.
Kita juga harus memperhatikan font-fontnya, besar kecilnya huruf, dan kita juga harus memperhatikan palet warna. Palet warna ini adalah perpaduan warna yang tidak membuat sakit mata dan kita juga harus memperhatikan keselarasannya dalam tata letak. Kenapa? Karena nantinya tata letak ini akan mengubah suatu alur di mana nantinya warga belajar dapat memahami alur-alur penyampaian informasi. Nah, kemudian kita masuk ke videografi. Ada apa aja sih? Ada sinematografi. Kita harus memperhatikan angel-angel daripada pengambilan videonya. Kita harus melalui proses editing, menambahkan transisi ataupun efek-efek visual yang meningkatkan bagaimana ketertarikan warga belajar. Nah, adanya perpaduan warna ini juga tidak kalah penting karena setiap media pembelajaran ataupun media visual digital ini tentunya perlu dalam perpaduan warna yang menarik minat warga belajar. Nah, penerapan media visual dalam program edukasi masyarakat ini juga bisa kita lihat dalam penyuluhan dan kampanye kesadaran. Adanya infografis yang dapat membantu masyarakat memahami skala masalah berdasarkan penyajian data. Kemudian adanya poster yang bisa menarik perhatian publik dalam meningkatkan kesadaran. Nah, pemberdayaan masyarakat juga bisa menampilkan cerita visual ataupun cerita komunitas yang berhasil mengatasi tantangan ataupun masalah dalam suatu daerah yang bisa memotivasi masyarakat. Kemudian kita juga bisa menyebarkan pesan melalui media sosial yang edukatif dan inspiratif. Nah, oke, kita masuk ke tahapan terakhir, yaitu melakukan evaluasi, di mana setelah rangkaian-rangkaian paparan materi yang telah disampaikan, kita akan membuat suatu media pembelajaran visual digital, yang mana nantinya akan menjadi suatu aspek-aspek yang akan disampaikan pada warga belajar. Tentunya kita perlu melakukan evaluasi dan pengujian bagaimana nantinya bisa berjalan dengan efektif dan sesuai dengan kebutuhan warga belajar. Nah, melakukan evaluasi ini sebagai umpan balik juga tentunya akan menghasilkan media pembelajaran visual digital yang lebih baik lagi. Oke, teman-teman, di sini adalah sebuah contoh dokumentasi bagaimana suatu media visual digital ini menjadi suatu media yang dapat digunakan dalam pemberdayaan masyarakat mengenai penyuluhan ataupun sosialisasi kesadaran. Baik, di sini ada daftar pustaka dari mana materi-materi presentasi yang telah tadi saya paparkan, yaitu ada dari Empower, kemudian penyuluhan pertanian kece, dan cendekia muslim. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini. Terima kasih telah menyimak dan semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman terkait dengan media visual digital dan bisa membantu teman-teman dalam menganalisis bagaimana tahapan-tahapan dan perancangan-perancangan yang efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.